Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Andreas Didikelen, NIM 2104 Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Sosiologi Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Engelbertus Kukuwidijat Moko. Dalam materi kali ini yang saya angkat terkait sosiologi kehidupan, yang mana dalam temanya tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi langsung saja kita hidup sebagai warga negara daripada warga agama dan warga keluarga. Di KTP memang masih ada identitas agama selain identitas kewarganegaraan. Tetapi fungsi KTP lebih sebagai identitas kewargaan daripada identitas keagamaan atau kekeluargaan. Contohnya, orang naik kereta api ataupun pesawat, dilihat KTP-nya sebagai identitas warga, bukan agama. Sirkulasi hidup kita sehari-hari itu secara administrasi juga sebagai warga negara ya, bukan sebagai warga agama. Jadi secara sosial, hak adalah sesuatu yang seharusnya milik kita. Sesuatu yang secara inheren menjadi bagian yang integral dalam diri manusia. Jadi tema tadi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi sebelumnya saya berbicara soal hak-hak asasi manusia dari sejarahnya, yang mana mengingat besok ini kan Hari Buruh Internasional. Jadi saya berbicara mulai dari sejarahnya terkait buruh yang mana sebagai manusia yang memperjuangkan atau mempertahankan hak-hak mereka yang diinjak-injak oleh kesewenangan. Jadi langsung saja, sejarah Hari Buruh itu bermula di Amerika Serikat. Sejak awal abad ke-19, banyak perusahaan yang memaksa buruh bekerja selama 14, 16, bahkan 18 jam dalam sehari. Buruh pun menuntut agar jam kerja dikurangi menjadi maksimal 8 jam per hari. Tuntutan ini disampaikan melalui perhimpunan buruh dalam jumlah besar, yaitu organisasi atau serikat buruh pada 1 Mei 1886. Puluhan ribu buruh di Amerika Serikat melakukan pemogokan bersama dengan anak-anak serta istri mereka. Sejarah Hari Buruh di Indonesia dimulai pada era kolonial Hindia Belanda. Peringatan ini dimulai dari 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kungtang W. Aksi ini berawal dari tulisan Adolf Bars, seorang tokoh sosialis Belanda. Bars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Jadi miris sekali pada zaman dulu. Selain itu, Bars mengungkapkan bahwa kaum buruh bekerja keras tanpa upah yang layak. Ia juga memprotes sistem kepemilikan pabrik gula di Jawa. Tak hanya pertama di Hindia Belanda, perayaan ini juga pertama kali digelar di Asia. Sayangnya penduduk asli belum tertarik pada perayaan ini. Jadi setelah 3 tahun, pada 1921, HOS Tejokro Minoto ditemani oleh muridnya yang bernama Soekarno. Itu mereka berpidato mewakili serikat buruh di bawah pengaruh serikat Islam, di bawah pengaruh syarikat Islam. Jadi 2 tahun setelahnya, pada 1923 terjadi peringatan
hari buruh terpanjang di era kolonial. Makanya setelah perayaan 1 Mei, buruh kereta api mengalami pemotongan gaji buruh. Buruh kereta api juga melakukan aksi mogok yang berhasil melumpuhkan perhubungan. Namun diberi ancaman pemecatan apabila tidak segera kembali bekerja. 3 tahun setelah itu pada 1926, peringatan Hari Buruh ditiadakan. Pemerintah Hindia Belanda sedang waspada karena ada kabar bahwa akan ada perlawanan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Perlawanan ini benar-benar terjadi namun gagal. Hari Buruh pun tidak lagi dirayakan dan itulah akhir dari sejarah Hari Buruh di era kolonial. Berikut masuk pada era kemerdekaan. Jadi pada masa era kemerdekaan, perayaan Hari Buruh Nasional kembali muncul sejak kemerdekaan. Pada 1 Mei 1946, sejarah Hari Buruh mencatat Kabinet Syahrir membolehkan perayaan ini, bahkan menganjurkannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 juga mengatur bahwa tiap 1 Mei buruh boleh tidak bekerja. Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan anak dan hak perempuan sebagai pekerja, sebagai buruh tadi. Jadi hadirnya undang-undang ini memantik berbagai aksi yang dilakukan buruh pada 1 Mei, pada 19 Mei 1948. Ribuan petani dan buruh mogok untuk menuntut pembayaran upah yang telah tertunda. Aksi ini juga memicu aksi-aksi lainnya. Pemogokan buruh berhenti setelah Perdana Menteri Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia. Jadi pada 14 Juli 1948, 2 tahun selanjutnya pada 1950, buruh kembali menuntut haknya, yaitu tunjangan hari raya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer Pusat Nomor 1 Tahun 1951 yang menjadi awal bahwa keterlibatan militer dalam isu perburuhan. Yang berikut masuk pada masa Orde Baru. Dalam catatan sejarah bahwa Hari Buruh pada masa Orde Baru, perayaan Hari Buruh dilarang. Ya, karena identik dengan aktivitas dan paham komunis. Itu yang menjadi dulu kebijakan atau peraturan dari pemimpin pada masa Orde Baru. Jadi pada tahun 1960, istilah buruh juga diganti dengan istilah karyawan di masa ini sampai sekarang. Karyawan diambil dari kata karya yang berarti kerja, dan wan itu merujuk pada orang. Yang berikut masuk pada masa reformasi. Baru pada masa reformasi, Hari Buruh kembali rutin dirayakan di banyak kota dan mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem ahli daya. Jadi pada waktu itu Presiden B.J. Habibie sebagai presiden pertama di era reformasi ini melakukan ratifikasi konvensi konvensi ILO nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh. Jadi masuk pada 1 Mei 2013 terjadi peristiwa sejarah hasil buruh yang penting di Indonesia. Jadi masuk pada 1 Mei 2013 terjadi peristiwa sejarah yang mana Hari Buruh yang penting di Indonesia. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Jadi dari tahun ke tahun 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya. Mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang layak, dan cuti hamil,
hak cuti haid, segalanya, hingga tunjangan hari raya atau disingkat dengan THR yang bisa kita nikmati hingga masa reformasi zaman dulu pada masa sekarang juga. Ya, jadi berbicara terkait buruh dalam hal ini kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan masyarakat buruh. Jadi saya mengambil tokoh bernama Karl Marx. Teori-teori Karl Marx itu dia membagi bahwa evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu yang pertama feodalisme, yang kedua kapitalisme, dan yang ketiga sosialisme. Jadi Karl Marx ini sangat berpengaruh pada zaman dulu, yang mana dia memperjuangkan hak-hak umat manusia ini, yakni buruh ini yang bekerja hanya mengandalkan pikirannya, tenaganya kepada penguasa atau kepada kaum kapitalis ini. Jadi yang pertama feodalisme ya. Jadi pada fase atau pada masa feodalisme ini tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibandingkan pelaku ekonomi yang lain. Singkat saja, hanya itu tentang feodalisme. Jadi masuk yang kedua, kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar juga yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak yang lain, sama seperti feodal tadi. Jadi khususnya para buruh, bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap para penguasa tadi, terhadap kapitalisme ini. Jadi hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh dan para pengusaha mereka ini, atau kapitalisme mereka ini lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka daripada melakukan pemupukan, daripada memperhatikan upah buruh, dan mereka juga melakukan pemupukan modal kaum kapitalisme ini. Yang ketiga, sosialisme. Jadi menurut Marx atau pemahaman Karl Marx, bahwa sosialisme sejalan dengan perkembangan teknologi. Pemupukan modal yang dilakukan pengusaha atau kaum kapitalisme ini dialihkan pada investasi teknologi, sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin, yaitu pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh, namun meningkatkan angka pengangguran. Jadi pada fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis, yang mana terjadi pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya, sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar-menawar. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Karl Marx ini selalu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat itu terbagi pada dua golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal, dan masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat bukan pemilik tanah. Jadi filsuf Karl Marx Heinrich ini adalah seorang filsuf. Jadi Marx ini menyumbangkan teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi. Jadi Marx ini menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu dalam penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan
menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Ya, Karl Marx ini sangat terkenal dengan karyanya yang berjudul adalah Das Kapitalis, yang mana istilah ini dinilai lebih mendapat kritikan sebab dalam dunia nyata tidak ada istilah nilai lebih, melainkan harga yang terwujud dan nyata. Selain itu, kritikan lain yaitu mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggengan kehidupan ekonomi kapitalis mereka ini. Teori Karl Marx tentang sosial masyarakat ini di mana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan. Menurut Karl Marx bahwa kemampuan para pengusaha terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dan memproduktivitas para buruh yang dipekerjakan. Jadi nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh juga, yang kemudian menjadi keuntungan bagi para penguasa ini atau bagi kapitalisme ini. Ya baik, jadi kita telah mendengar atau telah menyimak tentang buruh, tentang sejarah buruh dan juga teori-teori dari para filsuf yakni Karl Marx yang mengemukakan bahwa hak asasi itu perlu sebab manusia lahir sudah memiliki hak natural. Makanya hak-hak buruh ini harus dipenuhi atau harus diperhatikan oleh negara. Jadi dalam kesempatan ini saya berbicara lagi terkait komitmen dari pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia. Jakarta dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional 2016, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia. Jadi komitmen tersebut merupakan program pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala seperti yang diamanatkan dalam pasal 100 sampai 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi untuk menjalankan amanat undang-undang itu, Kementerian Ketenaga Kerjaan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait telah melakukan berbagai terobosan kebijakan dan program. Jadi kebijakan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai tunjangan hari raya keagamaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 mengenai uang servis di hotel dan restoran pada hotel, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengenai tabungan perumahan rakyat. PP pengupahan adalah bukti kehadiran negara dalam memastikan buruh atau pekerja ini tidak jatuh lagi dalam upah murah. Karena pasti upah akan naik tiap tahunnya. PP ini juga memberikan kepastian bagi dunia usaha karena besaran kenaikan upah yang terukur sehingga pengusaha jadi bisa mengembangkan usahanya. Dengan begitu diharapkan peluang kerja juga meningkat, ujar Menteri Ketenagakerjaan tadi Republik Indonesia Hanif Dakiri dalam siaran pers tertulisnya Minggu 1 Mei 2016. Program pemerintah lainnya juga untuk menopang kesejahteraan pekerja atau buruh ini dari sisi kebijakan sosial, yaitu kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kebijakan tentang perumahan dan transportasi murah bagi pekerja. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan papan buruh atau pekerja ini melalui program 1 juta rumah
pembangunan 10.000 rusunawa bagi buruh atau pekerja, dan program Tapera. Sedangkan bagi buruh atau pekerja ini yang berminat untuk menjalankan usaha produktif, pemerintah memberikan kemudahan kredit usaha rakyat atau KUR. Beberapa penerimanya adalah calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI Purna, anggota keluarga pekerja yang berpenghasilan tetap, dan pekerja ter-PHK yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Bunga KUR yang diberikan pun terus menurun tiap tahunnya. Di tahun 2014, bunga KUR sebesar 22%. Tahun 2015, bunga KUR sebesar 12% juga. Dan tahun 2016, 9%. Serta masuk pada tahun 2017 akan turun menjadi 7%. Di sisi lain juga pemerintah mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Jadi itu yang diciptakan atau itu yang dikatakan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi buruh di Indonesia ini. Jadi selain kesejahteraan pekerja atau buruh ini, pemerintah juga fokus pada percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Hal ini juga menjadi krusial terutama dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2015 lalu. Angkatan Kerja Indonesia berjumlah 122,38 juta orang dengan jumlah 114,82 juta orang telah bekerja. Jadi dari data tersebut sekitar 50,83 juta angkatan kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah telah bekerja. Jadi untuk tingkat pendidikan menengah pertama atau SMP sederajat 20,7 juta telah bekerja, dan tingkat pendidikan menengah atas atau SMA ini atau sederajat sebanyak 30,65 juta telah bekerja. Sedangkan tingkat pendidikan diploma atau sarjana ke atas hanya sebanyak 12,64 juta telah bekerja. Jadi angkatan kerja akan sulit terserap ke dunia kerja tanpa dikualifikasi keterampilan dan keahlian mereka yang cukup. Jadi untuk mengatasi Kemenaker terus melakukan berbagai tindakan percepatan peningkatan kompetensi. Salah satunya itu revitalisasi, yang mana reorientasinya dan rebranding balai latihan kerja. Jadi saat ini jumlah BLK secara total adalah 279 sebanyak 17 milik pusat dan 262 BLK milik Pemda provinsi atau kabupaten ataupun juga kota. Sekarang juga langkah pemerintah untuk mengatasi buruh saat ini. Sekarang pemerintah melakukan BLK yang mana sudah tanpa syarat batas umur dan syarat pendidikan. Jadi siapapun bisa saja mendapat akses. Itu perlu didorong agar yang menganggur bisa masuk pasar kerja setelah keterampilannya ini meningkat dan yang sudah bekerja meningkat kompetensinya, sehingga daya saing dan upahnya itu juga ikut meningkat, kata Menteri Ketenagakerjaan ini. Selain itu, upaya lain yang dilakukan atau yang diantisipasi oleh pemerintah sangat diapresiasi oleh saya, bahwasannya upaya lainnya itu yang ditempuh untuk meningkatkan kompetensi adalah kerjasama dengan Kamar Dagang ini dan industri Indonesia untuk program pelatihan terpadu, yang mana program ini meliputi pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi.
yang dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan industri.